Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Hanapilansi, program studi pendidikan bahasa Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato resmi yang bertema Semangat Pemuda Harapan Bangsa untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah keterampilan berbicara. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta staf Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kepada teman-teman yang hadir pada hari ini yang saya muliakan, sambutlah salam keagamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Islamiyah dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang serba ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema Semangat Pemuda Harapan Bangsa. Pemuda adalah salah satu tumpuan dan harapan bangsa, karena tanpa peran pemuda dan pemudi, bangsa ini tidak akan pernah menjadi bangsa yang dihormati dan dihargai oleh bangsa lain. Bahkan dalam peribahasa mengatakan suatu bangsa yang besar tidak akan pernah dikatakan besar dan dihargai oleh bangsa lain karena peran pemuda-pemudi yang semangat nasionalisme. Coba kita bayangkan, ketika bangsa yang besar, bangsa yang dikagumi dan dihargai oleh bangsa lain, akan tetapi pada suatu saat akan runtuh dan tidak lagi dihargai oleh bangsa lain. Itu karena kebijaksanaannya. Sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang tertinggal cukup jauh dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Itu salah satunya adalah tidak adanya generasi penerus yang melanjutkan perjuangan bangsa, yang menjadi bangsa yang gemilang. Peran ini tidak terlepas dari peran pemuda-pemudi yang berjiwa semangat untuk menjunjung tinggi cita-cita bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain. Seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita, yaitu Bapak Soekarno-Hatta, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kalimat tersebut menjunjung tinggi betapa pentingnya keberadaan komunitas pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Pemuda memiliki peranan yang luar biasa, peranan yang sangat penting, karena sebagai ujung tombak perubahan dan tonggak kebangkitan lahirnya kesadaran berbangsa. Masa muda adalah masa yang sangat indah. Masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika. Kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, jalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran yang masih cermat, kulit wajah indah berkilat. Oleh karena itu, pantas jika pemuda menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Kita pemuda
merupakan aset yang paling besar sebagai penerus bangsa. Di tangan kita pemuda sekarang inilah yang membawa mundur atau majunya suatu bangsa. Baik buruk suatu bangsa tergantung pada bagaimana perilaku kita pemuda sekarang. Indonesia hampir setiap tahun sekali memperingati peristiwa nasional, yaitu Hari Sumpah Pemuda, yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober. Itu merupakan suatu penghargaan yang harus kita lakukan sebagai tanda penghormatan atau mengenang jasa para pahlawan pemuda yang sangat berjasa yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia dulu. Setelah beberapa tahun berlalu, setelah kemerdekaan Indonesia, bagaimana dengan kondisi pemuda saat sekarang ini? Kita telah melihat kejadian atau peristiwa-peristiwa di televisi, di koran, berita-berita di majalah, dan media lainnya. Tentunya para mahasiswa atau pelajar, mereka malah sibuk melakukan perilaku yang tidak terpuji, perilaku akhlak yang tidak baik. Mereka malah melakukan kekerasan, melakukan tawuran, merokok, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, mereka bahkan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat-obat terlarang. Mereka tidak memberikan sifat terpuji, tidak memberikan perilaku yang baik terhadap bangsa Indonesia, tidak menjunjung tinggi kemerdekaan, menjunjung tinggi kebaikan untuk bangsa Indonesia. Mereka malah mencengkam di dalam penjara. Penyakit inilah yang dihadapi bangsa Indonesia pada persoalan yang sangat besar. Karena generasi penerus bangsa saat ini, jiwa dan rohaninya sebagian telah hilang dan rasa nasionalismenya terhadap bangsa ini telah runtuh. Inilah yang kemudian menjadi tugas dan peranan bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan semangat para pemuda dan pemudi yang berjiwa luhur untuk bangsa Indonesia. Salah satu bentuk untuk memulihkan semangat bagi pemuda dan pemudi Indonesia yaitu dengan pendekatan keagamaan. Karena dekat dengan agama, dekat dengan kesucian dan ketenangan jiwa, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga dengan dalam bidang pendidikan. Membentuk pemuda-pemudi untuk berpikir untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga juga dengan jiwa sosial. Membentuk pemuda-pemudi yang berjiwa tolong-menolong sesama umat manusia. Yang keempat, dalam budaya, yaitu membentuk pemuda-pemudi menjadi bijaksana dan menjaga titipan bangsa Indonesia. Kita adalah pemuda-pemudi penerus bangsa untuk menjadikan bangsa Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sebagai generasi pemuda penerus bangsa, kita sebaiknya menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia, menjunjung tinggi cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus memiliki pemuda yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan berakhlak terpuji. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa harus semangat dan harus mengharumkan nama baik bangsa Indonesia ini. Sekian pidato dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada pada diri kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.